Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azmaganta dengan NIM 240290012. Sini saya akan mempresentasikan tugas proyek perangkat pembelajaran mata kuliah desain pembelajaran matematika dengan desain pengampu Ibu Dr. Amelis MSI. Sini saya mengambil materi trigonometri fase E kelas 10 SMA. Dalam perangkat pembelajaran saya susun mencakup 6 komponen utama yang saling terintegrasi. Pertama, ada modul pembelajaran ATVP yang saya rancang berbasis model PJBL Project Based Learning dengan menggunakan pendekatan deep learning yang terdiri dari 11 pertemuan selama 2 semester dalam 1 tahun pembelajaran. Kedua, ada materi ajar yang memuat konten trigonometri yang komprehensif, mencakup seluruh 11 tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran fase E. Yang ketiga, ada LKPD dan tes hasil belajar. Bahan ajar yang dibuat disinkronkan dengan model PJBL dan dilengkapi dengan lembar kerja serta soal tes yang dibuat secara terstruktur. Kemudian keempat, ada media pembelajaran. Sini saya mengintegrasikan media pembelajaran ICT seperti GeoGebra dan Desmos serta media non ICT seperti Clinometer sederhana. Kemudian asesmen yang mencakup 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan juga keterampilan, yang mana di dalamnya dilengkapi dengan kisi-kisi serta rubrik penilaian atau rubrik penskoran. Kemudian di akhir terdapat lampiran yang berisi analisis tentang CP, TP, ATP, program tahunan, dan program semester. Kemudian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dasar dari seluruh perangkat ini adalah capaian pembelajaran dari elemen geometri dan pengukuran di fase E. Secara ringkas, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbandingan trigonometri, menggunakan identitas trigonometri, menerapkan aturan sinus kosinus, menggambar dan menganalisis grafik fungsi trigonometri, dan menggunakan model fungsi periodik trigonometri dan menggunakan model fungsi periodik. Kemudian capaian tersebut kemudian diturunkan hingga menjadi capaian pembelajaran tersebut diturunkan hingga menghasilkan 11 tujuan pembelajaran yang terbagi dalam 2 semester. Semester 1 mencakup tujuan pembelajaran 1 hingga 7 tujuan pembelajaran 5. Semester 2 itu berisi tujuan pembelajaran 7 hingga tujuan pembelajaran 11. Kemudian alur tujuan pembelajaran ini dirancang secara hierarkis berurutan dan juga menggunakan fondasi konsep yang nyata. Alur TP ini dirancang secara hierarkis serta dibuat dari fondasi konsep menuju aplikasi yang nyata. Selanjutnya, modul ajar, model project based learning. Di sini saya memberikan penekanan yaitu ada modul ajar, terdapat project based learning, yang dimana judulnya adalah trigonometri di sekitar kita. Jadi anak-anak peserta didik tersebut diminta untuk mengukur dan memodelkan objek serta fenomena nyata
menggunakan trigonometri. Mengapa memilih proyek? Karena trigonometri bukan sekedar rumus di papan tulis. Kita didik diajak untuk mengukur tinggi tiang bendera, menghitung jarak antar objek, dan memodelkan fenomena periodik seperti pasang surut air laut. Semuanya menggunakan trigonometri. Terus model yang digunakan adalah model project based learning dengan 6 sintak. Dimulai dari pertanyaan mendasar yang memancing rasa ingin tahu, lalu desain perencanaan, penyusunan jadwal, monitor kemajuan, menguji hasil, hingga evaluasi pengalaman. Pendekatan yang mengikutinya adalah pendekatan deep learning yang di dalamnya ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, joyful, meaningful, dan serta pendekatan yang diambil dalam project yang dipakai dalam project ini ialah pendekatan deep learning. Di dalamnya ada meaningful, mindful, dan joyful. Selanjutnya, materi ajar dan alur tujuan pembelajaran. Pemilihan media dalam rapat ini mempertimbangkan keseimbangan antara ICT dan non-ICT. Jadi disesuaikan dengan konteks di lapangan dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Untuk media ICT, saya menggunakan pada paper ini GeoGebra, materi ajar dan alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis pada perangkat saya terdiri dari 2 semester, mana semester 1 28 JP dan semester 2 36 JP, di mana semester 1 berfokus pada fondasi konseptual mulai dari sudut dan konversi satuan, perbandingan trigonometri, nilai istimewa, sudut berelasi di 4 kuadran, hingga identitas trigonometri dengan total 24 jam pelajaran tadi. Sedangkan di semester 2 itu lebih bergerak ke arah aplikasi penggunaan trigonometri dalam kehidupan nyata, yaitu materi-materinya aturan sinus dan kosinus, luas segitiga, penyelesaian masalah kontekstual, eksplorasi grafik menggunakan GeoGebra, dan Desmos, hingga pemodelan fungsi periodik. Total pelajarannya 36. Kemudian media pembelajaran ICT dan non-ICT. Nah, di sini kenapa memilih dua media pembelajaran ICT dan juga dengan ICT untuk mempertimbangkan keseimbangan, karena kita dapat menyesuaikan dengan konteks lapangan yang terjadi ataupun disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Untuk media ICT, saya mengintegrasikan GeoGebra dan Desmos sebagai alat eksplorasi grafik, fungsi trigonometri secara interaktif, di mana siswa bisa menggeser slider untuk melihat perubahan amplitudo, periode, dan pergeseran grafik secara real time. Selain itu, LCD proyektor dan laptop atau HP juga dapat digunakan dalam presentasi dan akses individual. Sedangkan untuk media non-ICT, saya menyiapkan klinometer sederhana, yaitu alat buatan siswa sendiri, untuk mengukur sudut elevasi objek tinggi di lapangan, dilengkapi meteran, busur, dan juga penggaris. Inilah yang membuat pembelajaran lebih kontekstual, mana siswa menyentuh dan menggunakan matematika secara langsung, tidak dengan abstrak. Dan asesmen pembelajaran matematika. Dalam perangkat yang saya rancang, terdapat 3 domain secara komprehensif. Domain pertama ialah domain kognitif, berupa asesmen sumatif di akhir tiap semester. Setiap tes terdiri 10 soal pilihan ganda dengan nilai 40 poin dan 5 soal uraian dengan nilai 60 poin.
Di dalamnya juga ada kisi-kisi yang disusun terlebih dahulu, disinkronkan dengan TP, kemudian dibuatkan rubrik perskoran per butir soal di akhir. Selanjutnya, domain afektif yaitu mengukur perkembangan profil lulusan, yaitu domain yang kedua, domain afektif yang yang mengukur perkembangan profil lulusan. Ada 5 dimensi: bernalar kritis, kreativitas, gotong royong, kemandirian, serta komunikasi, di mana disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang uh, memiliki hubungan ataupun dapat digunakan. Selanjutnya, domain ketiga, keterampilan yang disinkronkan langsung dengan 6 sintak PJBL, mulai dari kualitas pertanyaan, desain dan perencanaan proyek, manajemen jadwal dan waktu, pengukuran lapangan dengan kronometer, serta yang terakhir laporan ditambah dengan presentasi proyek dari laporan yang mereka buat. Selanjutnya LKPD dan hasil belajar, di mana LKPD yang dikembangkan ini memiliki 4 karakteristik utama. Pertama, sinkron dengan project based learning. Setiap LKPD dibuat selaras dengan sintak proyek yang sedang berjalan. Kedua, memuat scaffolding atau langkah terbimbing bagi peserta didik. Jadi peserta didik tidak dibiarkan uh, mencari pengetahuan dan belajar sendiri, melainkan dibimbing. Kemudian yang kedua, memuat scaffolding, di mana itu merupakan langkah terbimbing bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan. Ketiga, bersifat kontekstual, di mana pertanyaan berbasis pengukuran dan fenomena nyata. Keempat, mendukung diferensiasi. Tersedia tantangan pengayaan bagi siswa yang cepat memahami materi. Untuk tes hasil belajarnya sendiri itu ada dua. Satu, di semester 1 mencakup TP1 hingga TP5, TP2 mencakup TP6 hingga TP11, masing-masing berformat 10 pilihan ganda ditambah 5 uraian dengan kisi-kisi dan rubrik yang sudah tersedia di akhir tes. Kemudian program tahunan dan program semester. Perangkat yang saya buat juga dilengkapi dengan administrasi pembelajaran yang berisi program tahunan, merangkum seluruh alokasi waktu dari semester 1 dengan jumlah 56 JP pelajaran, semester 2 36 JP, yang semester 2 58 jam pelajaran dengan total lebih dari 114 jam pelajaran sepanjang tahun. Di perangkat yang saya buat juga terdapat program semester, di mana menjabarkan distribusi mingguan secara detail dari semester 1 hingga semester 2 setiap minggunya. Kemudian dimensi profil lulusan yang dikembangkan. Perangkat yang saya buat tidak hanya berorientasi pada penguasaan konten matematika, tetapi juga pada pengembangan karakter peserta didik melalui 5 dimensi profil lulusan. Pertama, ada bernalar kritis, dikembangkan di semua TP. Siswa dilatih menganalisis data dan memverifikasi hasil dengan penalaran logis. Selanjutnya ada kreativitas, muncul saat siswa merancang klinometer sendiri, membuktikan identitas klinometer dengan cara mereka, dan menciptakan model fungsi periodik yang orisinal. Selanjutnya ada gotong royong. Selanjutnya ada gotong royong. Peserta didik dilatih dalam pengukuran lapangan dan kerja proyek secara berkelompok. Mereka dibuat untuk berbagi tugas, saling menghargai, saling membantu, serta menyelesaikan tantangan tugas proyek secara bersama. Selanjutnya ada kemandirian.
terbentuk melalui manajemen waktu, proyek, dan inisiatif mencari sumber belajar tambahan. Terakhir ada komunikasi. Nah, ini terasah saat siswa menulis laporan dan mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Nah, kita sudah mencatat suatu hal dan kita bisa menyampaikannya dengan baik, maka situ kita akan benar-benar memahami materi yang kita pelajari. Selanjutnya, ringkasan perangkat pembelajaran. Di akhir penjelasan ini, maka pembelajaran trigonometri yang saya rancang dan susun merupakan sebuah sistem yang terintegrasi penuh, mulai dari modul ajar berbasis PJBL, materi ajar yang kontekstual, LKPD dan tes yang terstruktur, media ICT dan non-ICT yang seimbang, asesmen 3 domain yang komprehensif, hingga lamp, lampiran administrasi yang lengkap. Semuanya dirancang dengan satu tujuan, yaitu menjadikan trigonometri bermakna, menyenangkan, dan berdampak nyata bagi peserta didik. Untuk terakhir, saya cukupkan presentasi pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.